Semoga kita semua tidak emosi ya, karena di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal ngomongin soal permasalahan tukang parkir. Another day, another problem with tukang parkir. Jadi ini video akan menjadi salah satu video ngopi yang agak sedikit tricky buat gue, karena untuk mengetahui masalahnya gue harus baca dulu beritanya 2-3 kali, terus habis itu harus nonton videonya 2-3 kali baru paham gitu loh. Jadi kita bakal ngomongin soal sebuah video yang rame banget dilihat sama orang-orang di internet di tanggal 11 Juni 2025, memperlihatkan Pak Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang mengsidak terus kemudian menyegel salah satu minimarket yang ada di daerahnya gara-gara nggak punya tukang parkir resmi. Videonya gue lihat pertama kali di repost sama detik.com dengan caption di Surabaya minimarket disegel gegara tak sediakan jukir resmi. Di mana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menekankan kepada pemilik toko bahwa halaman parkir harus diperuntukkan sesuai dengan fungsinya. Setelah gue cari tahu video yang lain, ternyata permasalahannya nggak ada tukang parkir doang, tapi karena emang ada beberapa area lahan parkirnya emang ditempatkan sama UMKM gitu ya, terus habis itu disewain. Ada beberapa orang-orang di kolom komentar juga bilang kalau misalkan penyewaan itu cuma buat air sama listrik gitu, biar kong kalingkong gitu, biar seenggaknya tuh ya biaya itu ditanggung sama mereka juga. Jadi sebenarnya nggak dapat untung dari sisi Alfamartnya. Cuman menariknya di sini adalah setelah gue cari tahu ternyata nggak cuma 1-2 doang minimarket yang disegel, tapi di Surabaya ada 46 minimarket yang disegel karena tak memiliki juru parkir resmi. Lu mau tau gak sih alasan kenapa Pak Wali Kota melakukan ini? Karena beliau basically pengen menertibkan tukang parkir liar yang ada di sekitar minimarket. Tapi caranya itu menyegel minimarketnya sendiri. Sebelum kita bahas bareng-bareng, gue pengen lu semua juga lihat video pertamanya kayak gimana. Siapa tahu ada yang belum lihat gitu ya, biar lu semua paham kalau misalkan gue bingung di mana. Oke? Video pertama dulu dari detik.com. Let's go. Ini udah disimpulin ya sama detik.com ya. Yang disegel gara tak sediakan jukir resmi. Di mana di lahan parkir minimarket di Surabaya dipasangi Satpol PP lain atas perintah Wali Kota. Minimarket itu ketahuan bertuliskan bebas parkir tapi belum menyediakan juru parkir resmi. Ini kalimat yang mind blowing banget sih. Nanti lu bakal tahu gitu ya, kenapa pada akhirnya tulisan bebas parkir di minimarket itu bener-bener harus dikasih respect yang sedalam-dalamnya buat kita semua para konsumen. Oke. Nanti lu bakal tahu. Dengan rompi berlogo minimarket tempat dia mengatur kendaraan konsumen. Di minimarket di Jalan Dharma Husada itu juga masih membiarkan jukir menarik biaya parkir, sementara satu lagi belum menyiapkan jukir resmi. Gue baru tahu kalau misalnya ternyata di Surabaya itu emang ada profesi juru parkir resmi untuk minimarket gitu. Bahkan ada seragamnya sendiri, men. Baru tahu gue, soalnya di daerah gue nggak ada gitu loh. Ini menegaskan rompi khusus dan minimarket akan menjadi penanda bahwa jukir tersebut adalah jukir resmi. Sehingga masyarakat bisa yakin dan tidak perlu lagi membayar parkir saat berbelanja di minimarket tersebut. Ini kalimat yang menarik lagi, kita bakal bahas nanti. Saya minta setiap toko modern ini memberikan asuransi kepada jukirnya. Kedua jukir diseragami agar masyarakat di sini tidak lagi membayar karena sudah tahu kalau itu gratis. Jadi intinya yang pengen dilakuin sama Pak Wali Kota itu adalah minimarketnya mengangkat juru parkir liarnya untuk menjadi juru parkir resmi. Dengan meresmikan itu semua gitu loh. Kalau misalnya kagak, maka lahan itu ditutup. Kenapa kayak gitu? Karena berdasarkan berita yang dikutip sama Narasi, Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi menyegel lahan parkir yang diambil sebagai tindakan tegas pemerintah Kota Surabaya bersama tim gabungan untuk menertibkan praktik jukir liar yang masih marak. Kata beliau, pada pasal 14 Perda nomor 3 tahun 2018 disebutkan bahwa semua tempat parkir di luar ruang harus disiapkan oleh pemilik usaha dan dilengkapi petugas parkir resmi. Nah, gue penasaran dong, ini pasal bunyinya kayak gimana gitu. Setelah gue cari tahu ternyata ada dokumennya. Jadi ini peraturan daerah Kota Surabaya nomor 3 tahun 2018 ya, tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya. Di mana dalam pasal 14 itu dikasih tahu penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan oleh orang atau badan wajib. Peraturannya kayak gini, menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan. Oke, melengkapi fasilitas tempat parkir paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi tarif, waktu ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir. Pastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam dan sekitar kawasan parkir, menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lokasi parkir, mengganti kerugian, kehilangan, dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal asuransi kehilangan, mengganti kerugian. Berarti kalau misalnya kita parkir dan emang ada sesuatu yang hilang, harusnya sih ada
asuransi yang kita dapatkan gitu loh. Menyusun tata tertib parkir dan menetapkan standar operasional yang profesional, modern, prima, serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir. Menyediakan tempat parkir khusus untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, dan ibu hamil yang diberi tanda petunjuk khusus. Oh ya, konteksnya ini nggak cuma buat minimarket gitu, tapi ini untuk badan-badan usaha di kota Surabaya gitu. Jadi mall-mall besar pun masuk peraturannya ke sini. Mempekerjakan petugas parkir dalam jumlah memadai, berseragam, dan memakai tanda pengenal. Menarik sewa atau biaya parkir sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis tanda bukti atau tanda bayar. Memberikan karcis tanda bukti tanda bayar kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir, membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di daerah. Jadi pajak parkir tiap daerah tuh beda-beda. Kalau misalnya gue di ChatGPT katanya Malang per tahun 3 jutaan atau 6 jutaan gitu, gue lupa. Di Surabaya atau di daerah lain gitu mungkin ada yang 400.000 per bulan gitu, tergantung dari luas wilayah badan usahanya katanya. Nah, sebagai masyarakat awam, gua kira dengan kita membayar pajak parkir, seenggaknya kita bakal dapat hak di mana kalau misalkan ada kerusuhan tukang parkir liar atau ormas, kita tinggal bisa lapor gitu sebagai pelaku usaha. Tapi ternyata di dalam video viral ini justru malah disegel usahanya karena tukang parkirnya berdasarkan yang poin yang ini itu belum dipekerjakan sebagai petugas parkir resmi gitu loh. Dan yang lebih lucunya lagi adalah setelah gue baca poin dari nomor 1 sampai nomor 5, gue gak ngeliat ada ketentuan untuk parkir gratis. Dan ini menarik banget soalnya dalam video yang tadi kita tonton bareng-bareng, beliau sendiri bilang, saya minta setiap toko modern ini memberikan asuransi kepada jukirnya. Kedua jukir diseragami agar masyarakat di sini tidak lagi membayar, karena sudah tahu kalau itu gratis. Jadi dalam argumen ini, you telling me kalau misalkan si pelaku usaha selain harus bayar pajak parkir, mereka juga harus mempekerjakan tukang parkir. Dan kalau misalkan peraturan yang ditegakkan, belum tentu parkirnya itu bakal gratis lagi, karena sudah mempekerjakan orang. Dan pada akhirnya dibebankan ke konsumen. Ketika lu ngeliat spanduk parkir gratis di setiap minimarket, itu bukan karena peraturan pemerintah, tapi karena kebijaksanaan dari yang punya usaha gitu loh, untuk menggratiskan parkirnya, men. Kita baca bareng-bareng kan kalau misalnya di sini bahkan yang membebaskan biaya parkir pun itu cuma buat berhenti doang, nggak waktu parkir juga tetap bayar gitu loh. Jujur kayak dari sini gue langsung mikir, ini kuat-kuat banget ya orang-orang yang punya usaha gitu ya di wilayah-wilayah tertentu gitu loh. Soalnya ada berita juga gitu yang ngasih tahu kalau misalnya lebih dari 500 gerai Alfamart tutup. Apa penyebabnya? Lu udah baca sendiri gitu penyebabnya apaan. Gue paham mungkin kalau misalnya dalam POV pemerintah, peraturan kayak gini sangat amat menguntungkan mereka. Karena yang pertama mereka dapat pajak, yang kedua mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tapi untuk si pelaku usaha, gue kira this is not a good deal gitu loh. Cuma balik lagi, gue gak punya kewajiban untuk mendukung dan juga membela orang-orang yang udah kaya punya perusahaan itu gitu ya. Gue cuma ngasih tahu kalau misalkan realitanya kayak gini. Oke, ada satu video lagi yang emang ngeliatin lebih detail lagi tentang sidak yang dilakuin sama Pak Wali Kota. Mana sekarang kok belum ada? Sampai tutup lagi. Sampai ada jubir resmi yang dari Alfamart yang pakai rompi buka lagi. Oke, saya info. Sekarang tutup. Tutup dulu. Kan gak gaduh Surabaya ae. Bapak lagi ngomong sama karyawan, bukan sama manajernya, Bang. Tutup lagi. Sama dapat izin udah gambar tutup. Hari ini sampean bisa ada tukang parkir pakai seragam resmi baru tak buka. Sekarang beliau ngomong kayak gini emang ada aturan hukumnya, ada aturan pasalnya, dan nggak terlihat salah juga dari pasal yang berlaku gitu loh. Tapi secara POV pelaku usaha ini sangat amat memberatkan, dan lu bisa ngeliat sendiri gitu dari respon orang-orang di internet gitu loh, men. Dan gara-gara ada video ini, orang-orang akhirnya tahu kalau misalnya ternyata yang membebaskan biaya parkir itu justru dari sisi si pengusaha gitu loh. ada tukang parkir pakai ini baru tak buka. Pada Surabaya katanya Surabaya. Asli saya mau ke sini kelahiran sini, Pak. Mau joki ini bisa. Ya aku titip Jokowi. Karena kalau sudah gini kalau bayar, sing bayari sampean ya Alfa, DKI asuransi, titik.
Ya jadi inti dari bapaknya bilang kalau misalkan ya kamu gak harus narikin uang lagi ke konsumen karena lu harusnya dibayar sama Alfamart. Terus setelah adanya sistem pembayaran ini gitu ya, juru parkir dibayar, ternyata parkir udah gak gratis lagi. Parkir udah gak gratis lagi, ternyata minimarketnya makin sepi. Terus habis minimarket sepi, tutup gerainya. Terus gara-gara tutup gerainya gak dapat pajak buat parkir dan juga pajak buat usaha. Nah, maksud gue kalau misalnya berpikir jauh sampai situ, harusnya kita bisa sama-sama tahu nggak sih apa yang harusnya diprioritaskan. Apakah pihak pelaku usaha yang notabene nanti makin lama makin berkembang, terus habis itu pemasukan negara makin banyak gitu ya, kas dari Pemda, atau justru mempekerjakan satu orang yang justru bisa membebani si pelaku usaha, terus kemudian bisa berpotensi menutup usaha tersebut yang pada akhirnya nggak bisa nambahin penghasilan ke Pemda. Itu lah. Dan gue yakin opini gue ini nggak cuman sekali dua kali dong bisa lihat di internet gitu, tapi udah banyak banget gitu loh. Majority orang-orang juga pada kesel ngeliat berita ini. Kayak misalnya dari Lim nih, udah buka usaha, bayar pajak parkir, masih disuruh cari tukang parkir dan harus gratis. Itu tukang parkir liar juga bukan atas dasar keinginan minimarketnya. Ini kayak pengusaha dipaksa lawan sama preman parkir, sementara pejabatnya cuma nyediain ring tinju. Ada beberapa komentar yang nggak bisa gue kasih lihat ya karena terlalu inappropriate. Sebenarnya simpel, kebutuhan tukang parkir buat apa? Kalau alasan demi keamanan berarti Surabaya nggak aman. Lah, kalau punya power gunainlah lembaga negara yang mengatur keamanan, ciptakan keamanan di Surabaya. Anggaran terbesar negara ini kan kepolisian, anggotanya jauh lebih banyak. Negara ini terlalu banyak tukang parkir, pawagap, pengamen, pengemis yang merupakan masalah sosial yang sampai sekarang dibiarkan saja seperti dipelihara. Kalau mau jadi negara yang nyaman, yang seperti ini harusnya dilarang dengan tegas. Takutnya ya ini bakal jadi konflik horizontal lagi gitu yang justru malahan ngeributin antara rakyat sesama rakyat gitu loh. Gue takutnya sampai ke sana cuy. Jadi ya stand gue tetap sama gitu ya. Gue sangat menyayangkan apa yang dilakukan sama Pak Wali Kota. Meskipun emang secara tindakan itu sesuai dengan pasal gitu, emang butuh tukang parkir resmi. Mungkin solusinya biar seenggaknya tuh nggak ada tukang parkir liar. Cuman ya kalau misalkan lihat dari POV pelaku usaha dan potensi kalau misalnya pada akhirnya nggak bayar, justru merugikan konsumen dan juga produsen juga gitu loh. Jadi gimana tanggapan lu semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti. Sekali lagi, dari berita ini gue akhirnya tahu kalau misalkan cuy, spanduk parkir gratis itu bener-bener penuh dengan perjuangan banget cuy. Penuh dengan pengorbanan. Damn respect.